Agus Jepang Indra. Ya, sebuah benturan ataupun sentuhan yang dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Agus Indra tadi. Pelanggaran untuk Persija Jakarta. Sedikit terlihat memang Cukup baik Robi. Ya, dan M. Ilham dari sayap kiri. Penetrasi kepada Aliudin. Bambang Pamungkas melewati satu pemain. Dan tampaknya wasit meniup peluit pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budi Prasetyo tadi. iya satu pelanggaran saya pikir yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana sedikit sekali dari kotak penalti dan disinilah pelanggaran yang dilakukan. Ya, memang terlihat Aris Budi mengganggu, menendang kaki daripada Bambang dan ini pelanggaran apabila bisa dioptimalkan menjadikan peluang bahkan menjadikan gol. Bahkan ini adalah suatu kerugian untuk Persik Kediri. Ya, Budi Sudarsono berikan pada Eloko Gonzalez. Pelanggaran yang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Ini Persik memiliki kesempatan dari situasi set piece. Situasi yang juga bisa saja berbahaya Telah berhasil menyamakan kedudukan. Lihatlah bagaimana aksi individu dari M. Ilham dalam merobek sisi pertahanan Persik dari sayap kiri. Ya, tampak tadi duel M. Ilham. Terpaksa wasit harus meniup peluit. Karena Aris Budi harus melakukan pelanggaran terhadap ruang gerak ataupun gerakan dari M. Ilham tadi. Ya, memang kita bagaimana telak sekali Aris Budi. Serangan kepada Eloko masih begitu kokoh Abanda dan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi tadi oleh Agus Indra. Ya, kita lihat bagaimana posisi wasit yang sangat tepat dengan terjadi pelanggaran. Saya pikir ini ya memang terlalu tinggi. Agus Indra mengangkat kaki dan sangat berbahaya tentunya terhadap wajah. Fagundes dari lapangan tengah dengan baik berikan pada Kusul Yuli. Meninggalkan lapangan. Rajin sekali Kusnul Yuli, kita melihat selalu menyisir dari sisi kanan sayap Persik. Hamka Hamzah sendiri harus turun gunung, masuk ke lini tengah untuk menghalau setiap pergerakan dari Kusnul. Dan kartu kuning tampaknya dari sang wasit. Tidak jelas ke siapa kartu kuning tersebut. Ya, memang tadi terlihat pelanggaran dilakukan oleh Hamka. Namun saya melihat di sini pelanggaran sebenarnya tidak terlalu keras. Namun memang keputusan wasit mungkin berkata lain ya. Di sini kita lihat justru tidak begitu keras. Namun ya wasit telah mengeluarkan kartu kuning dan sudah mulai berani keluar ofensif dan permainan begitu terbuka. Saya pikir di sini siapa yang mampu memanfaatkan kelengahan dari masing-masing tim akan bisa memenangkan pertandingan ini. Ya, tampaknya wasit mengangkat bendera menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Robertinho Puliara terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Iya, kita lihat bagaimana sebenarnya tackle tadi cukup keras yang dilakukan oleh Jeffrey. Namun kita lihat ya di sini kita lihat tackle yang dilakukan oleh Jeffrey Dwi. Ya, namun pada saat Robertinho jatuh, dengkul dari Robertinho mengenai wajah. Memang cukup menarik, ini pelanggaran justru malah berbalik kepada Persik Kediri. Mungkin penjaga garis mempunyai indikasi lain bahwa apa yang dilakukan oleh Robertinho adalah pelanggaran. Jauh atau tiang kedua, namun memang sayang masih begitu tingginya postur dari Kamarung tadi. Ya, dan kini kembali Persik, umpan lambung dilakukan oleh Fagundes berhasil dipotong, dihalau oleh Herman Abanda. Tampaknya terjadi offside terhadap Christian Gonzalez. Ya, satu keputusan sangat tepat. Kita lihat bagaimana Gonzalez sudah berdiri di belakang dua pemain dari Persija. Kini bersiap Ismet Sofyan untuk melakukan tendangan penjuru. Ismet kirimkan umpan. Ismet. Atep tendangan langsung masih bisa dihalau oleh Jeffrey Dwi Hadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Persija lancarkan serangan melalui Ismet. Ya, sebuah pelanggaran ataupun tackling yang dilakukan oleh Errol tadi. Ya, duel udara tadi Ismet Sofyan dimenangi. Kini bola ada di kaki Fagundes. Fagundes kelabui Hamka dengan sangat baik, tetapi bola dan wasit meniup peluit pelanggaran yang dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, kita lihat bagaimana sini pelanggaran yang dilakukan oleh Hamka. Sebenarnya tipis sekali apakah ini pelanggaran atau bukan. Menurut saya dari garis kacamata saya, kita lihat bagaimana memang di sini kepintaran Fagundes ya melalui kolong. Namun di sini kita lihat ya body charge dan sebenarnya Hamka mengambil bola namun kini Errol. Kembali wasit meniup peluit tanda offside. Hakim garis pun juga sudah mengangkat bendera.
Tampak Christian El Loco Gonzalez ataupun musikan terlihat dalam gambar. Ya, kembali kita lihat bagaimana posisi seorang hakim. Agus Indra. Dan kini Robertinho. Agus Indra. Umpan kepada depan dan wasit sudah meniup peluit. Menandakan offside dari Aliudin tadi. Ya, terlepas dari ini adalah offside area, namun kita lihat bagaimana begitu cepatnya seorang Aliudin ya di sini. Ya, sebenarnya mungkin bukan Aliudin lah yang beri offside, tetapi ada pemain lain. Katanya di situ adalah Bambang Pamung sayap, namun dia akan lebih diprioritaskan membantu pertahanan yang ditempati oleh M. Robi. Dan pelanggaran yang diberikan kepada Persija Jakarta atas Bambang Pamungkas tadi. Hamka Hamzah ambil bola. Aliudin kejar bola. Tampak wasit meniup peluit. Apakah offside? Dan memang hakim garis sudah mengangkat bendera. Ya, tipis sekali saya pikir pada saat Hamka sudah melakukan sepakan umpan kepada Aliudin. First yang dipilih oleh Atep ini sungguh sebuah pilihan yang bijaksana. Kini umpan ke dalam kotak penalti berhasil dihalau ataupun ditepis oleh Kemaruk. Dan M. Robi berusaha lancarkan serangan balik ke depan jauh pada Aliudin yang sudah menunggu dengan kecepatannya yang tinggi. Dan kembali duel antara Aliudin dan Fala Johnson. Wasit meniup peluit. Ya, sebuah umpan jauh yang dibarengi oleh kecepatan sangat tinggi dari striker mungil Aliudin yang besar. Masih rapat pertahanan Persija. Jeffrey Dwi yang kini berperan sebagai jangkar. Umpan Fagundes terhadap Errol Iba. Wasit meniup peluit. Kembali Atep berada di lini belakang. Mungkin sebuah taktik tersendiri dari Sergei Dubrovin menginstruksikannya untuk begitu waspada di belakang, dan sepertinya sebuah taktik yang sama dalam mengantisipasi, dalam memperlakukan. Itu reguler, sebuah kondisi yang harus diwaspadai bagi Persija Jakarta yang saat ini sudah unggul 2-1. Dan kini mereka kembali melakukan atau melancarkan serangan. Pelanggaran terhadap Atep yang dilakukan oleh Aris Indarto tadi. Salah seorang pemain yang pernah menjadi pilar dari tim Persija Jakarta. Pergerakan individu yang baik dari Atep di sini. Kali ini kita melihat inilah pemain serba bisa, pemain yang dengan stamina tinggi yang dimiliki Persija Jakarta. Gerald Pangkali dari sisi kiri menggantikan M. Ilham. Gerald Pangkali kirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada rekannya di sana. Dikuasai oleh penjaga gawang Wahyudi. Ya, dan tampak wasit sudah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan. Dan kini kedudukan ataupun skor akhir yaitu 2-2 antara Persija dan Persik Kediri. Ya, tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.
namun diakhiri dengan satu kericuan kembali dan saya pikir kembali persepak bola kita tercoreng dengan akibat kejadian ini. Sebuah situasi yang mengerikan tentunya. Apabila berada di stadion kita melihat pemain dari kedua tim sepertinya tidak mau kalah. Terjadi pertempuran sesudah pertandingan yang sebenarnya tidak begitu baik. Ya, sebenarnya saya melihat di sini sedikitnya ada indikasi tadi bahwa Enol juga menyatakan kepada wasit bahwa waktu tadi sebenarnya mungkin begitu lama berhenti karena protes yang dilakukan, namun mungkin dengan tambahan waktu yang begitu sedikit inilah menjadi satu bahan protes yang dilakukan anak Persija tadi. Apalagi kita melihat sudah begitu dominan Persija dalam penghujung babak kedua ini, dan mungkin inilah salah satu hal yang dikesalkan oleh para pemain Persija bahwa tambahan waktu sepertinya tidak sesuai dengan jeda yang tadi dilakukan. Ya, dan pemirsa, skor akhir pada pertandingan ini yaitu 2-2 antara Persija Jakarta dan Persik Kediri. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.